Wilujeng Sumping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. 공사장하고 진 지역의 사업 얘기해봐. 똥기저귀 찬 게 엊그제 같은데 준비. Setelah kemarin neneknya bilang kalau Han Kyul harus mengurus kedai kopi dan berguru dengan Pak Hong, Kyul merasa tak masuk akal mengingat kedainya sangat semrawut. Namun, neneknya bilang kalau ia tak mau, ia akan menyita semua aset yang dimiliki Han Kyul, dan di saat itu juga mobilnya diangkut. Rumah pun kedatangan beberapa orang yang ingin melihat-lihat. Usut punya usut, neneknya sudah menjual rumah Han Kyul. Han Kyul bernegosiasi dengan neneknya. Ia ingin ditempatkan di perusahaan saja. Namun neneknya bilang ia harus mengembalikan modal selama 3 bulan. Dan jika itu berhasil, semua asetnya akan diberikan kepada Han Kyul. Di sisi lain, Chan yang masih bersedih sedang ditenangkan oleh ibunya. Ia pun akhirnya mengambil beberapa karung boneka untuk mengisi waktu luangnya. 한 봉지 더 주세요. 저 이제 시간 많잖아. 아저씨, 저녁 2봉지 가져갈 거예요? Di jalan, Chan bertabrakan dengan seseorang dan membuat bonekanya berjatuhan. Tak lama kemudian, Han Kyul datang dan membantunya. 시끄러 뛰어 빨리. Chan pun akhirnya mampir di rumah Han Kyul karena hujan sangat deras. Ia pun menyetel beberapa piringan hitam dan teringat akan ayahnya yang sudah meninggal. 뭐야? 야, 사는 자식이 그딴 거 갖고 찍은 거냐? 야, 훌 털어. Han Kyul menggoreng nasi untuk menghiburnya dan ia pun dengan lahap memakannya. 아저 맛있다. Setelah itu mereka menjahit boneka bersama-sama. Han Kyul bilang kalau ia disuruh membuka kedai kopi milik Pak Hong. Chan pun sangat senang mendengar hal itu. Ia pun membujuk dan menyemangati Han Kyul untuk membuka kedai itu agar ia bisa bekerja di sana. Pagi harinya, Chan meninggalkan sebuah catatan dan boneka, membujuk Han Kyul membuka kedai dan mempekerjakannya. Han Kyul pun akhirnya bersedia mengelola kedai itu. 카페 해보지. 나도 좀 끼워주고. 명. 차 줘요. 왜? Ia mengajak Chan untuk melakukan riset pasar. Di sana ada yang berjualan waffle dan sangat ramai. Han Kyul pun mengajaknya untuk bekerja sama di tempatnya. Namun ia menolak mentah-mentah ajakan Han Kyul. 여기요. 같이 일해보고 싶은데 생각이. 먼저 커피로 오세요. 야, 땡겨. Di kedai, Chan membujuk Pak Hong untuk merahasiakan kalau ia perempuan, agar ia bisa bekerja di sana. 제발요. 한 번만. 아니 나중에 이제. 아니 여자가 여자지 어떻게 남자야. 아저씨. Han Kyul datang dan mendiskusikan konsep dari kedai kopinya. Namanya kedai kopi Prince dan menambahkan makanan sampingan seperti waffle ke menunya.
dan menyasar anak muda sebagai targetnya. Dan Enchan di sini sebagai karyawan pertama yang direkrutnya. Enchan pun sangat senang. Neneknya memberikan dana untuk perbaikan kedai dan gaji karyawan yang sangat sedikit, membuat Han Kyul sedikit merasa kesal. 아, 할머니, 1억 5천을 어떻게 5천으로 줘? Enchan bilang pada keluarganya kalau sekarang ia laki-laki. Meskipun ibunya sedikit khawatir, namun Enchan memakai korset di dada untuk merahasiakannya. Di kedai, ia berkenalan dengan Han Jarim, teman lama Han Kyul, dan mereka pun akhirnya memulai proses renovasi. Minye pun ada di sana dan mengangkat barang-barang entah sejak kapan. Akhirnya Han Kyul pun memperkerjakannya. Mereka merombak dan mencat ulang kedai itu. 사장님, 생도 주문하세요. 어제 내가 말한 대로 생도 주문해라. 최악의 꼴. Malam harinya, Han Kyul mengundang Hyuju datang ke kedai untuk membuat lukisan mural hingga pagi menjelang. Enchan di sana berpura-pura tidak mengenal Hyuju karena ia sedikit cemburu melihat Han Kyul semalaman dengan Hyuju. Kopi yang dipesan pun datang dan jumlahnya melebihi kapasitas yang seharusnya 2 kilo 20 bungkus menjadi 20 kilo 20 bungkus. Han Kyul pun malah besar atas hal ini dan menyalahkan Enchan karena ia yang bertanggung jawab untuk memesannya. Dia menyuruh Enchan pergi dan Enchan pun di sini sangat-sangat sedih mendengarnya. 이게 진짜 못 쓰겠네 정말. 계속 장난처럼 일할 거면 지금 당장 관둬 자식아. 씨, 괜찮으면 나랑 커피 한잔 하실래요? Tong hilapnya, di like, comment, and subscribe. Dadah!